Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saya Pendeta Asina Waidenara Sarjala Sihomjing di Morning Call GPIB pada pagi hari ini. Saya pendeta jemaat di GPIB Immanuel Samarinda, Postelkes Hosana Separi dan Bukit Sion Sebulu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Nehemia pasal 13 ayat 1 sampai 18. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah membangunkan kami dari tempat tidur dan memberikan kepada kami nafas yang baru. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk memulai kegiatan kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan sedia melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca kitab Nehemia pasal 13 ayat 1 sampai 18. Namun dari seluruh firman Tuhan hari ini, kita akan baca di ayat yang ke-18. Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti berubah. Tidak ada yang sama oleh karena disebabkan pergumulan kehidupan, kondisi kehidupan yang berubah. Yang tadinya orang itu sangat dipercaya atau mendapat sebuah kepercayaan, namun karena godaan yang menggiurkan ataupun pergumulan hidup yang menghimpit, seseorang itu bisa berubah. Tergantung perubahannya ke arah mana. Bisa jadi orang tersebut berubah ke arah yang positif atau negatif, berubah yang tadinya tidak taat menjadi taat, atau berubah dari tadinya orang baik menjadi orang jahat. Salah satunya dikisahkan tentang orang-orang Israel yang dipercaya oleh Nabi Nehemia untuk bertanggung jawab di dalam bait Allah dan tembok Yerusalem. Mereka berbalik arah. Mereka melakukan kesalahan setelah dibebaskan dari pembuangan. Yang seharusnya mereka berada dalam satu visi dan misi di dalam membangun bait Allah sebagai wujud pembaruan iman mereka kepada Tuhan. Namun yang terjadi malah berbeda, Bapak Ibu. Orang-orang yang dipercaya oleh Nabi Nehemia ini justru melakukan hal yang tercela. Mereka menerima suap, mereka korupsi, mereka menyalahgunakan tugas dan wewenang mereka di bait Allah. Juga mereka melanggar kekudusan hari Sabat. Nabi Nehemia menemukan perilaku yang tidak sesuai dengan firman Allah, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kedatangan Nabi Nehemia setelah diizinkan oleh Raja Artasasta sebenarnya hanya ingin melihat kondisi kehidupan bangsanya. Sebenarnya ingin melihat pembangunan tembok Yerusalem. Namun itu berbanding terbalik. Nabi Nehemia justru melihat mereka melakukan hal tercela. Mereka sudah terlalu jauh dari Tuhan. Dan ayat 18 yang tadi kita baca adalah kalimat kekesalan dari Nabi Nehemia. Menegaskan Israel harus belajar dari pengalaman terdahulu. Mengingat kembali bahwa ada dampak yang akan mereka terima ketika mereka mengulangi kembali kesalahan yang sama seperti yang pernah dilakukan nenek moyang mereka.
Bapak Ibu, pengalaman itu bukanlah seperti reuni yang berjumpa kembali dan melakukan hal yang sama. Tapi pengalaman itu ada sebagai bentuk pengajaran yang memperbarui seseorang, memperbarui diri lebih baik dari hari ini. Jika dalam kehidupan kita pernah melakukan kesalahan, maka belajarlah untuk mengevaluasi diri agar kesalahan itu tidak terulang kembali. Belajar menjadi pribadi yang diperbaharui berdasarkan pengalaman yang sudah pernah terlewati. Kalau kita belajar, pasti di awalnya kita punya tekad dan niat. Tetapi mungkin saja pada prosesnya ketika kita berhadapan dengan godaan dan pergumulan, kita sadar akan kelemahan kita. Kadangkala kita lupa dengan niat di awal. Maka firman Tuhan mau katakan, mohon Roh Kudus menguatkan komitmen dan daya juang kita untuk tetap belajar agar kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Ingatlah Bapak Ibu, bahwa hari ini ditentukan oleh Bapak Ibu. Hari ini bisa menjadi pengalaman yang baik atau yang tidak baik berdasarkan perilaku kita hari ini. Mintalah Tuhan menyertai, mintalah Tuhan memberkati, mintalah Tuhan untuk menguatkan setiap langkah pikiran dan hati kita, supaya perbuatan kita hari ini menjadi pengalaman yang terbaik yang bisa kita kenang di hari yang selanjutnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami juga jemaat, terkhususnya di Posdalkes Hosana, sedang berusaha mengupayakan yang terbaik untuk gedung gereja yang berada di belakang saya. Yang di belakang saya ini adalah samping gedung gereja, dan kami berusaha dengan apa yang kami miliki. Kelak ketika ini boleh diberkati dan terjadi sesuai dengan harapan ke depan, kiranya ini menjadi tempat kenyamanan bagi jemaat, dan jemaat selalu senantiasa berusaha memperbaiki bait Allah. Mohon dukungan dan doa restu Bapak Ibu untuk kami, supaya kami dapat memperbaiki gedung gereja Tuhan ini. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita bersama. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan kembali untuk kembali mengevaluasi diri, dan memulai hari ini tuntunlah kami dengan hikmat bijaksana-Mu, hati dan pikiran juga langkah kami, supaya kami melakukan yang baik, sehingga hari ini menjadi pengalaman yang baik yang akan kami kenang di hari yang selanjutnya. Berkati ketika kami berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, apapun itu Tuhan, karena kami sadar akan kesalahan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan Morning Call GPIB pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.